Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat semua hadirin, wajah-wajah ahli syurga semuanya insyaallah. Karena kata Rasulullah gini jemaah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sesiapa yang dia berjalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya untuk masuk syurganya Allah. Apalagi dibuka Quran surah At-Taubah ayat 112. Ciri-ciri orang yang akan masuk surga tuh kegiatannya mereka ngapain aja sih? Coba mari kita buka At-Taubah ayat 112, surah 9. At-Taubah itu surah yang ke-9 ayat 112. Ciri-ciri ahli surga, kegiatan mereka yang pertama, udah ketemu belum? 112 At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Ciri ahli surga yang pertama, mereka itu adalah orang yang sukanya bertaubat. Ciri yang kedua, orang itu sukanya ibadah. Ciri yang ketiga, alhamidun, sukanya memuji Allah. Nah, ciri yang keempat, ini ciri-ciri ahli surga. Sukanya mengembara untuk apa? Mencari ilmu agama. Jadi min ahlil jannah, beliau itu sukanya mengembara. Mengembara bukan dalam rangka selain mencari ilmu, bukan dalam rangka apapun kecuali mencari ilmu agama. Sukanya mengembara. Mendatangi majelis ilmu di dalam kota ataupun di luar kota, itulah orang-orang yang akan jadi ahli syurganya Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Dosa besar ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk halaman 79, bab ke-24, dosa besar berbohong. Meskipun jamaah pasti ini akan menemui hadis-hadis yang sama, dusta, sumpah palsu, berbohong itu sama, tapi nggak apa-apa kita murajaah. Yang pertama, Quran surah Al-Mu'min. Jadi kalau jamaah ketemu ada dua, satu Al-Mu'minun, satu Al-Mu'min. Al-Mu'min itu surah apa? Al-Mu'min itu surah Ghafir, nama lain dari surah Ghafir. Bukan Al-Mu'minun. Al-Mu'minun surah 23, surah Ghafir surah ke-40. Jadi berbeda hadirin. Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang melampaui batas dan mereka suka berdusta. Dilanjut, Zariyat ayat 10, halaman 80 bagian atas. Qutilal kharrasun, terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Udah yang pertama, dosa besar berbohong, Allah tidak memberi hidayah. Kata ulama, kalau seseorang itu sering bohong, dia bohong gitu, Allah nggak ngasih hidayah sama hatinya, karena hatinya rusak dengan kebohongan. Jangan berbohong, jujur, meskipun pahit, meskipun nggak enak, jujur. Qutilal kharrasun, terkutuk orang-orang yang banyak bohongnya, banyak dustanya. Sudah yang pertama nggak akan dapat hidayah, yang kedua terkutuk, yang ketiga Ali Imran 61. Summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Yang ketiga, orang-orang yang sering dusta dilaknat
Yang pertama diulangi, orang-orang yang sering dusta tidak dapat hidayah. Yang kedua terkutuk. Yang ketiga terlaknat. Innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kata Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim, sesungguhnya kebohongan itu yahdi ilal fujur, menghantarkan kalian semua kepada perbuatan yang keji. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan perbuatan keji pastilah akan memasukkan kalian ke dalam neraka. Wala yazalur rajul yakzibu hatta yuktabu indallahi kadzaban. Tidak ada seseorang itu yang terus menerus berdusta, berbohong, dan dia gemar berbohong, bohong satu dan bohong lagi, sampai akhirnya dia dicatat di sisi Allah sebagai seorang pembohong atau pendusta. Hadirin jamaah dirahmati Allah, harta termahal yang dimiliki seseorang sebelum hartanya, uang maksudnya, kejujurannya. Nabi SAW memang orang kaya raya, darah bangsawan, kakeknya pun adalah seorang yang terpandang, Abdul Muttalib, pemimpin kaum. Tapi ingat hadirin, dari kecilnya Rasulullah SAW sudah diajarkan untuk mandiri. Mulailah beliau menggembala kambing, menggembala domba dari pemilik orang-orang kaya, dari domba-domba miliknya orang-orang kaya. Sampai diajarkan umur 7 tahun, mulai diajak ekspor impor oleh pamannya Abu Talib. Wahai Muhammad, dalam perjalanannya pamannya memberitahu begini dan begitu, begini dan begitu. Yang penting kuncinya satu, kamu jujur, kamu jujur, kamu jujur. Hanya itu kuncinya. Sampai ketika Nabi Muhammad naik level umur 12 tahun udah mengerti ekspor impor sendiri. Setelah sebelumnya diajarkan pamannya 12 tahun, 6 SD Rasulullah udah ekspor impor dari Mekah ke Syam. Syam itu Jordania, Palestina, Suria, Libanon. 12 tahun mandiri secara finansial. Waktu muda semakin mapan secara finansial. Ketika 25 menikah dengan wanita terkaya kota Madinah, Bunda Khadijah. Umur 25 sampai 40 beliau menerima satu label terbaik, pemuda terbaik, pemuda terjujur. Label itu bernama Al-Amin, yang dapat dipercaya. Jadi gelar Al-Amin itu sebelum jadi nabi. Semua orang Quraisy Mekah mengakui kalau orang yang paling terpercaya dari kalangan mereka adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin harus tahu, kunci saat kita belum punya harta, belum punya kolega, kuncinya jujur. Ada banyak orang bilang, saya mau buka usaha tapi nggak punya modal. Mulai dari modal kejujuran. Boleh nggak saya bantu jualkan? Boleh nggak saya bantu pasarkan? Boleh nggak saya bantu postingkan? Dimulai dari kejujurannya. Jangan apa-apa selalu modal harus ada uangnya gini. Nggak ada jamaah ceritanya harus ada uangnya. Yang pertama tuh memang modal jujur dulu. Apakah terus kemudian setelah ada uangnya pasti usahanya bakal sukses? Belum tentu. Saya nggak punya modal, saya nggak punya kolega. Dan ternyata dalam bisnis, orang yang sering membeli barang dagangan kita orang terdekat, atau biasanya orang yang tidak kita kenal. Biasanya orang yang tidak kita kenal. Pelanggan royal datang dari orang yang tidak kita kenal biasanya. Orang yang support datang dari kalangan yang tidak kenal. Jujur modalnya. Makanya hadirin, bicara tentang kejujuran ini bicara tentang integritas. Jujur aja. Lazimkan kejujuran, biasakan jujur. Ini gimana? Oh ini begini. Jujur semua yang disampaikan. Biasakan kejujuran. Innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena kata Nabi, kalau kamu sering berbohong, kebohonganmu menghantarkan kepada perbuatan keji. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kekejian itu menghantarkan kamu masuk ke dalam jurang neraka. Wal'iyadu billahi min dzalik. Ayatul munafiq salasun. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ciri munafik 3. Ini diantara ciri yang banyak ya hadirin. Jadi sebenarnya ciri munafik itu banyak. Diantaranya susah bangun subuh, itu ciri munafik. Nah coba kita lihat ke diri kita sendiri. Kalau kita atau ada di keluarga kita susah bangun subuh, sulit bangun subuh, diulang. Wah ini
Ciri munafik itu salah satunya kata Nabi SAW, asqalus shalah 'alal munafiqin salatul fajr. Salat yang sulit untuk orang munafik adalah salat subuh atau salat fajar. Maka kalau kita susah bangun subuh, atau mungkin ada di antara keluarga kita sulit bangun subuh, entah itu siapa putra kita atau mungkin bahkan suami atau mungkin bahkan siapapun, hati-hati, sering-sering diingatkan, takut-takut jatuh kepada jurang kemunafikan. Bangun subuh hadirin. Ciri yang lain, susah sholat isya. Kan subuh, sholatul fajr wal isya, subuh dan isya. Ciri yang lain, kalau berdebat seringnya dia curang. Ada sesuatu seringnya dia curang. Ciri munafik yang lain adalah kalau menimbang sering mengurang-urangi timbangan. Nah, tapi ini ciri munafik yang mau dibahas Nabi. Ayatul munafiq salasun. Ciri munafik dalam hadis ini 3. Idza haddatsa kadzab. Kalau bicara seringnya dusta, bohong. Jemaah, pandain ya. Orang bohong tuh ceritanya nggak pernah sama. Orang jujur dari dulu sampai nanti biasanya kalau cerita tentang satu perkara, satu kejadian, ceritanya selalu sama, tidak pernah menimbulkan versi yang berbeda. Ada seseorang, misalkan dia cerita, ada orang, terus kemudian orang ini punya orang kepercayaan ini terus kemudian berkhianat, membawa kabur uangnya 70 juta rupiah, terus ternyata dia datang minta maaf, akhirnya terus besok Allah tinggikan lagi derajatnya, terus dia bersyukur, alhamdulillah untung si pengkhianat itu dibawa kabur uang saya pas 70 juta. Coba kalau sekarang dia masih ikut sama saya, mungkin yang dibawa kabur sudah ratusan juta. Nah, ceritanya selalu sama, ya memang itu kejadiannya. Jamaah cerita lagi misalkan tasnya beli di mana, saya tasnya beli di Sunday Morning Wonosobo, selalu sama. Orang jujur tuh indikasinya ceritanya tuh nggak pernah berubah-berubah, mesti kayak gitu, sama terus. Lupa wajar, nggak tahu lupa, mungkin dia lupa, dulu gimana dia, oh iya lupa kayaknya dia, wajar kalau lupa. Tapi salah satu indikasi kejujuran itu selalu sama dalam cerita, nggak pernah ada versi yang berbeda. Yang kedua, ciri-ciri munafik ini hati-hati, wa idza wa'ada akhlaf. Kalau janji mengingkari. Ciri munafik jelas ingkar janji. Hati-hati dengan janji hadirin. Saya mau beritahu kepada hadirin, yang namanya janji itu kalimat lugas tegasnya saya berjanji. Jadi kalau hadirin berbilang saya niat kayaknya mau begini, itu bukan janji. Insya Allah mudah-mudahan kalau ada rezeki saya begini, itu bukan janji. Janji itu kalimatnya tegas lugas, ini nazartu lak, saya bernazar begini kalau dalam Al-Quran. Nah, kalau dalam bahasa keseharian kita janji ya. Nah, walaupun dia nggak ngucap saya berjanji, tapi begitu dikasih gini, kamu janji ya, ya, iyanya jatuh kepada janji. Walaupun sama anak, makanya jangan bohong. Jangan bohong. Kami bilang pun kepada semua hadirin semuanya dan termasuk diri kami, kepada anak kita, jangan bohong demi meredam tangisnya, diiyain aja dulu. Jangan jemaah. Mama nanti kita beli ini ya, es krim ya. Iya. Jangan bohong. Enggak, bilang enggak. Iya, bilang iya. Tapi ntar dia nangis, biarin. Jangan jadikan tangisan sebagai senjata. Kalau nanti kita gituin supaya meredam tangisnya jadi senjata untuk dia dalam meminta sesuatu, kadang-kadang emang agak berat ya jemaah. Ngajarin jujur tuh emang sebenarnya dari kecil ya hadirin. Kenapa kita kadang melazimkan kebohongan? Karena boleh jadi mungkin, sekali lagi ini kemungkinan ya, kenapa kita melazimkan kebohongan? Apa-apalah, mungkin karena memang dari kecilnya kita dididik untuk terbiasa dibohongi, dan gak apa-apa dengan hal itu. Padahal bohong dosa sebesar, ingkar janji juga dosa besar. Tepati janji walaupun sama anak kecil. Iya, nanti ayah belikan mainan yang harganya misalkan 8.000 rupiah, ya udah bismillah beliin jemaah. Yang ketiga, wa idza tumina khan. Ciri munafik yang ketiga adalah kalau diberi amanah dia berkhianat. Semoga Allah karunia kita menjadi orang-orang yang amanah, mengemban apapun yang diamanahkan.
halaman 81 bagian atas. Kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha idza tumina khan wa idza haddatsa kadzab wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Nah, ini ciri munafik yang lain, ada 4. Yang pertama, apabila diberi amanat dia berkhianat. Nomor 2, apabila berbicara dia dusta. Nomor 3, apabila dia berbuat perjanjian maka dia mengkhianatinya. Yang keempat, apabila dia bertengkar dia berbuat keji. Nabi juga bersabda, paragraf yang kedua, man tahallama bihulmin lam yarahu kullifa an yaqida baina sya'iratain yaumal qiyamah wa la yaf'al. Barang siapa yang mengklaim suatu mimpi yang tidak pernah dilihat dalam mimpinya, artinya dia bohong. Bahkan mimpi sekalipun. Udah lama gak ketemu, aku mimpiin kamu loh kemarin. Ada? Mana orangnya? Kemarin saya mimpi loh. Kita apa gitu, mimpi apa misalkan. Jangan bohong ya hadirin. Kemarin kita mimpi, aku mimpi begini. Kamu tuh pakai baju putih, bersih, wajahnya berkilauan, bersinar. Padahal enggak boleh, sekalipun dengan mimpinya. Karena kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang menceritakan suatu mimpi yang tidak pernah benar-benar dialami dalam mimpinya, maka orang tersebut dibebankan untuk mengikatkan antara 2 helai rambut pada hari kiamat dan dia tidak akan bisa mengikatnya. Tidak bisa dia mengikat rambutnya karena menceritakan yang bukan mimpinya. Tapi kalau mimpi beneran gimana? Kata Nabi 2, sesiapa yang bermimpi buruk terbangun dia maka meludahlah ke kiri. Tentu ini juga meludah jangan diartikan kalau sebelah kirinya suaminya, bukan gitu, tapi mesti gini ya, meludah tipis gitu. Sesiapa yang itu kalau mimpi buruk, lalu fasta'iz billah, mohon perlindungan kepada Allah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau mimpi baik boleh diceritakan pada orang yang dia percaya, orang yang diceritakan ini nggak hasad sama dia. Kurang lebih kaidahnya gitu. Saya mimpi kok kayaknya tahun ini insya Allah kita berangkat umroh gitu misalkan. Sama orang yang terdekat aja yang dipercaya, yang kita kira dia nggak hasad sama kita. Ingat nggak kemarin ada hadis gini, bantulah impianmu tercapai dengan merahasiakannya, karena pada setiap rencana-rencana baiknya manusia ada mata yang hasad. Kan sekecil-kecilnya informasi itu kan bermanfaat untuk musuh yang sedang mengintai kita, betul? Sekecil-kecilnya informasi itu manfaat untuk musuh yang lagi mengintai kita, mau menjatuhkan, mau menghancurkan, mau merobek-robek, mau menjegal. Sekecil-kecilnya informasi itu manfaat untuk mereka. Oke, jangan kasih tahu. Udah diam-diam, tahu-tahu jadi aja. Katanya lagi bangun rumah, Mbak. Hah? Bangun rumah? Enggak sih, di sini aja nih. Enggak, kata-katanya tuh jenengan bangun rumah. Oh, yang bangun Pak Tukang bukan saya. Diem-diem aja, tahu-tahu rumahnya jadi gitu. Katanya mau beli mobil gitu. Oh enggak, saya mah biasa aja. Tahu-tahu punya. Katanya ini mau ganti yang iPhone boba-bobaan. Enggak, tahu-tahu punya aja. Jadi latih kadang-kadang perlu ya. Sebentar ya hadirin. Ada 2 versi gini ya jemaah. Untuk satu hal tertentu kita perlu kadang merahasiakan. Keep private, tetap private. Kamu nih mana-mana goncengannya cewek terus, Mbak. Maksudnya perempuan goncengan sama perempuan itu. Kamu kok kemana-mana sama perempuan terus, hati-hati loh. Hati-hati. Normal nggak situ? Udah diem-diem aja, atau jangan lupa datang ya, ini undangan saya gitu. Udah. Keep private. Walaupun kadang, nah kalau saya mah posting untuk jualan Ustadz, nah ini beda cerita. Kalau emang jualan ya kebutuhan, story, feed Instagram, video TikTok, Reels. Kalau emang butuh untuk kebutuhan publikasi, laporan kepada misalkan orang yang memberi amanah, wajar, nggak ada masalah.
Lagi untuk hal itu kadang sekalipun kita udah berniat baik, misalkan juga untuk memotivasi tetap dicibir, ya nikmatin aja, namanya juga hidup jemaah. Kita yang menjalani, orang lain yang komentarin. Umur 20 nikah, dikomentarin. Udah itu Mas Irfan umur 21 nikah, emang udah punya kerjaan, kuliah juga belum selesai semester 5, emang istrinya mau dikasih makan batu apa? Alhamdulillah istri saya sampai sekarang makannya nasi megono. Umur 20 nikah dikomentarin, terlalu muda menikah. Umur 25 belum nikah dikomentarin, baiknya umur 25 tuh udah nikah loh. Umur 30 baru nikah tetap dikomentarin. Udah cepet-cepet, udah 30, orang mah umur 30 harusnya punya anak 2. Umur 35 baru nikah tetap dikomentarin. Ada gak hidup yang gak dikomentarin sama orang? Gak ada, komentar mah ada terus hadirin. Nikmati, jalani, syukuri. NJS, N-nya apa? J-nya apa? S-nya apa? Hidup kita yang menjalanin, orang lain yang komentarin. Gak apa-apa, hidup mah pokoknya dijalanin. Ya kita mah emang dapat rezekinya jodohnya 35, ya gak apa-apa. Orang mau komentar harusnya 35 tuh punya anak 10. Wah, kadang-kadang itu kadang di lapangan gitu jemaah. Ibu punya anak belum nikah, ditanya nggak kapan mantu? Anaknya udah nikah, tetap ditanya nggak kapan punya cucu? Cucu udah 1 ditanya nggak kapan nambah lagi? 1 yang nggak ditanya, kapan kamu mati? Astagfirullahaladzim. Kadang udah jamaah, makanya kalau soalan komentar manusia, selagi masih manusia, ini harus dipegang jamaah. Selagi masih manusia, kentara kok. Manusia kalau muji berlebihan, kalau mencaci maki juga berlebihan. Manusia itu kan gitu, kalau muji berlebihan, Masya Allah, tambah muda aja jeng. Padahal nggak ada manusia yang tambah. Tapi itu kalau muji berlebihan, kalau caci maki juga berlebihan. Nikmati aja jemaah. Hidup emang untuk dinikmati, tidak untuk didengarkan komentar miring orang lain kepada kebaikan yang kita lakukan. Kecuali kalau kita salah, orang lain komentarin, iya ini saatnya kita memperbaiki diri. Berarti orang masih care sama kita. Ini kayaknya salah deh, yang baik begini, itu terima. Begitu hadirin. Inna afral fira ayyuriyar rajul aynai malam taraya. Malam taraya. Dalam hadis kata Nabi, sesungguhnya kedustaan yang paling dusta, nih simbahnya dusta nih. Seseorang mengklaim melihat mimpi dengan matanya apa yang sebenarnya tidak dilihat oleh kedua matanya. Hati-hati sekali nih. Termasuk mimpi loh, bohong. Yang namanya mimpi kan bisa aja ya jemaah. Kita cerita, orang lain juga nggak bisa validasi kan. Kan kalau nggak mimpi kita bisa validasi. Kemarin tuh saya sama Jeng ini, atau saya sama Mbak Fulana nih, kita tuh kita tuh ngomongin jenengan tuh begini dan begitu. Bisa divalidasi? Bisa. Dia nanya ke Mbak si A ini. Tapi kalau mimpi bisa divalidasi nggak? Nggak bisa. Ya kita doang yang bisa meng-create. Makanya jangan bohong. Kecuali beneran ya. Bismillah, Pak, Mama mimpi Pak, insya Allah tahun ini anak kita selesai juz 28-nya. Amin Ma. Kalau beneran sampaikan. Tapi kalau jangan. Sekalipun mimpi, jangan bohong. Sekalipun mimpi. Halaman 82. Amma rajul alladhi ra'aitahu yusharsharu shidquhu ila qafah wa min kharuhu ila qafah wa ainuhu ila qafah wa ainuhu ila qafah fa innahu rajul yaqdu min baitihi fayakzibul kazbah tablughul afaq.
Disebutkan kata Nabi SAW dari Samurah bin Jundub, laki-laki yang engkau lihat disobek tulang rahangnya sampai tengkuknya, nih di akhirat ada siksaan. Sobek sini sampai sini, sobek sini sampai sini, dari rahang sampai tengkuk. Lalu dari hidungnya sampai tengkuk, nih hidungnya robek sampai tengkuk. Lalu dari matanya sampai tengkuk, mata robek juga, rahang, hidung, mata. Maka dia adalah seseorang yang keluar diri, maka dia adalah seseorang yang keluar dari rumahnya menyebarkan kedustaan hingga dustanya memenuhi cakrawala. Maksudnya apa? Orang robek rahang sampai tengkuk, hidung sampai tengkuk, mata sampai tengkuk adalah penyebar hoax. Informasi ini, ayo langsung share, share di komen di grup. Jenengan tahu nggak tadi yang jenengan share itu apa? Nggak tahu. Dia aja belum buka itu apa infonya, website apa, berita tentang apa, udah main share aja jadi. Tabayun dulu, coba dilihat, di cross check, ditabayuni. Oh ini video tentang ini. Video pun juga, tar dulu ada penggiringan opini. Lihat captionnya, rumah kebakaran. Ya, tak tahu itu kebakaran terjadi 8 tahun lalu misalkan. Tapi kan orang udah khawatir. Mana kadang info berita sekarang nyebarnya cepat atau lambat? Cepat sekali jemaah. Kejadian kemarin di Gaza cepat nyebar sampai ke Indonesia, padahal itu jauh ribuan kilometer hadirin, sampai memenuhi cakrawala. Tablughul afaq, sampai sedunia ini tahu hoaxnya dia. Hati-hati beli bakso, cuplikannya ada orang lagi bawa tikus kanan dan kiri, captionnya pedagang bakso Wonosobo. Wah, padahal boleh jadi orang ini nangkep tikus bukan untuk itu. Boleh jadi tikusnya ditangkap karena hama. Tikusnya itu memakan tanamannya, memakan sayurannya, memakan ladangnya, sawahnya dirusak sama-sama itu, makanya ditangkap, mau dibuang. Tapi kadang penggiringan captionnya itu merubah maksud dari video tersebut. Ya kan? Akhirnya orang itu tersebar hoax. Satu toko bakso di Wonosobo tutup gara-gara video sederhana itu. Padahal ini hoax atau hoax. Makanya hati-hati jamaah. Orang nyebarin hoax, diapain kata Allah? Diapain kata Nabi? Disobek rahang, hidung, mata sampai mana? Sampai tengkuknya. Disobek jemaah. Ini hati-hati nyebar hoax. Jangan sebar hoax. Divalidasi dulu. Kalau dapat, coba didengar dulu, dicerna dulu, benar nggak informasinya? Kalau benar, sebar. Kalau nggak benar, stop. Lebih baik jemaah nggak nge-share info yang didapat daripada nge-share ternyata hoax. Tapi kalau manfaat harus di-share. Kalau manfaat harus di-share supaya orang-orang terdekat kita juga mendapat kebaikannya. Paragraf berikutnya, yutba'ul mu'min ala kulli syai' laisal khiyana wal kadzib. Orang mukmin diciptakan dengan tabiat dari segala macam sesuatu tabiat, illa kecuali laisal khiyanah wal kadzib. Dua, mukmin pantang khianat, mukmin pantang berdusta. Jadi orang beriman tuh ada yang temperamen, emosional, marah, orang dikit-dikit senggol dikit marah. Ada tabiat yang kayak gitu. Ada yang orangnya tuh kalem, pendiam. Kalau nggak diajak ngobrol, nggak mau ngobrol. Oke mas, senyum aja kanan kiri. Tuh kalau nggak ditanyain duluan dia nggak mau jawab. Ada tabiat gitu. Kecuali dua, laisal khiyanah wal kadzib. Orang mukmin tidak pernah berkhianat dan tidak pernah berdusta. Itu orang mukmin. Jadi kalau ketemu yang pendiam, ya itu tabiat mukmin. Kalau ketemu yang aktif banget ya bun, gitu kadang-kadang sampean gitu. Aktif.
Tabiatnya orang beriman macam-macam, kecuali khianat dan berdusta. Next hadirin. Inna fil ma'aridi laman duhatun anil kadhib. Sesungguhnya dalam bahasa kiasan yang tidak terus terang terdapat keleluasaan dari kebohongan. Nah, kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, keleluasaan bagi kiasan-kiasan. Nah, yang tadi itu dalam juga kiasan tuh, suami bilang sama istrinya, istriku, dengan pujian-pujian yang kadang kiasan gitu. Atau suaminya dipuji istrinya, istri muji suaminya, Masya Allah suamiku, engkau yang paling tampan sedunia ini, dan dengan kalimat-kalimat pujian lain. Itu kalimat kiasan ini diperbolehkan, keleluasaan. Kafa bil mar'i isman, cukuplah bagi seorang hamba dihitung suatu dosa, ayyu haditsa bi kulli ma sami'a, menceritakan setiap apapun yang dia dengar. Enggak semua yang kita dengar harus kita ceritakan. Ambil waktu, takes time, dicerna dulu untuk enggak langsung diceritakan. Halaman 83, halaman 83. Al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi saubazur. Orang yang kenyang dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya seperti orang yang mengenakan 2 helai pakaian dusta. Alhamdulillah. Ya di komisi balakum. Orang yang kenyang dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya seperti orang yang mengenakan 2 helai pakaian dusta. Ini ya kadang deket ya sama kita jemaah. Sudah makan belum? Oh, sudah kenyang. Tapi ini kan kiasan ya Emang satu sisi iya jemaah bisa masuk kiasan, satu sisi emang ada hadis begini. Jadi bagusnya muslim tuh kita tuh punya banyak POV, itu point of view yang tadi Nabi bersabda ada keleluasaan bagi kiasan-kiasan, menjaga perasaan orang, takut ngerepotin orang. Kan nggak mungkin juga sudah makan belum nih dari kemarin, emang mau nraktir ya, boleh dong, ayo sekarang aja yuk. Contohnya juga kiasan dalam bahasa Jawa kan biasa ya, monggo pinara, oh ayo kita masuk ke rumahnya gitu kan, enggak juga. Nah kadang POV-nya nih emang harus jelas juga ya jamaah. Hadis ini jangan serta-merta kita melihat dari satu sudut pandang. Oh berarti nanti kalau setiap kali ada yang nawarin makan, jangan tolak. Berarti udah makan belum nih, lapar banget, ayo. Enggak, tapi lihat POV yang dari Nabi tadi. Kiasan itu diberi keleluasan. Dan kalau dalam bahasa Jawa itu kan kiasan, monggo pinara, itu bahasa basi kesantunan yang diperbolehkan. Udah makan belum? Sampun. Itu ditanyanya sore, padahal sampunnya maksudnya baru makan pagi tadi. Itu kiasan diperbolehkan ya jemaah. Apalagi nanti takutnya merepotkan tuan rumah. Ini kan ada bahasan hadis, jadi ini penting sekali difahami juga. Jangan sekedar satu tekstual hadis. Ini kan ada teksnya gini, tapi di hadis sebelumnya kan juga Nabi memberikan keleluasaan bagi kiasan. Kiasan menghormati orang dengan cara monggo pinara, nggih, assalamualaikum duluan gitu. Itu kan kiasan. Jangan difahami sekedar hanya satu hadis saja, supaya kita syumul, itu sempurna melihat segala sesuatu. Begitu hadirin. Yang bawahnya, iyyakum wazzan fa inna zan akdzabul hadis. Jauhi oleh kamu berprasangka. Kayaknya si itu, kayaknya si fulan, kemarin tuh saya dengar si fulana. Nah, jauhi prasangka. Fa inna zan, karena prasangka itu akdzabul hadis, seburuk-buruknya ucapan yang paling dusta. Jangan sering menduga-duga. Validasi aja lah hadirin, kalau ada
info-info yang kadang kabar burung gitu, validasi aja ke A1 langsung. Misalkan nanya tentang sesuatu, ya udah tanya ke A1-nya. A1-nya siapa? Ownernya misalkan, ya udah tanya ownernya. Tanya ke A1 siapa penanggung jawabnya misalkan, ya udah tanya aja penanggung jawabnya. Ke sekolah, tanya aja kepala sekolahnya. Validasi gitu hadirin. Salah satu la yukallimuhumullah, ada 3 golongan yang tidak akan Allah ajak bicara. Di antaranya adalah malikun kadzabun, raja yang berdusta. Buat apa raja bohong jemaah? Dia punya segalanya, dia punya kekuasaan di genggaman dia punya harta, dia punya pasukan, dia punya tentara, dia punya staf, prajurit. Kenapa mesti berbohong lagi? Dan di antara 3 golongan yang Allah tidak akan ajak bicara adalah malikun kadzab, raja yang dusta. Nauzubillahi min dzalik. Bundir. Kita singkat karena biasa kalau di TikTok ngomong kalimat sempurnanya yang bundir itu langsung di-ban. Jadi kita singkat bundir. Dosa besar ke-25. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kalian bundir diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang lagi Allah Maha Penyayang kepada kalian. Dan barang siapa yang berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Jadi azab kepada mereka yang bundir langsung directly nar. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah jika kamu menjauhi dosa-dosa besar. Di antara dosa-dosa yang mana kamu dilarang mengerjakannya, di antaranya 7 dosa besar. Ijtanibu sab'al mubiqat, kata Nabi. Jauhi 7 dosa besar. 1. Syirik. 2. Bunuh orang tanpa alasan yang hak. 3. Memakan harta anak yatim. 4. Berzina. 5. Riba. 6. Meninggalkan sholat. 7. Lari dari medan jihad. Hati-hati. Dosa-dosa sab'al mubiqat, kata Nabi. 7 dosa ini salah satunya dilakukan bisa membinasakan hidup seorang hamba. Ya mungkin awalannya kelihatan keren, ya mungkin awalannya kelihatan oke, ya tapi bahaya sekali kalau sampai dia terjerumus ke 7 dosa besar tadi. Syirik, bunuh, riba, zina, tinggalkan sholat, makan harta anak yatim, dan yang lainnya. Berikutnya hadirin, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan orang-orang yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, enggak berbuat syirik dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan dari Allah untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Nggak boleh bundir, nggak boleh juga membunuh orang lain. Dari Jundub bin Abdullah dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau bersabda, dahulu pada kaum sebelum kalian ada seorang laki-laki yang terluka, lalu karena itu dia berkeluh kesah, lalu dia mengambil sebilah pedang dan memotong nadi tangannya hingga tidaklah darah berhenti mengalir sampai dia mati. Maka Allah berfirman, hambaku telah mendahuluiku dengan membundir dirinya, akan aku haramkan surga baginya. Ini balasan bagi yang bundir, diharamkan masuk surganya Allah. Kita nih tanpa bundir juga ya pasti mati ya Pak. Pasti mati. Berbekal aja udah berbekal. Tapi saya udah gak punya harapan hidup soalnya semuanya udah pergi meninggalkan saya. Enggak, ada Allah. Kalau orang baik sangka sama Allah, gak ada cerita yang gak punya harapan hidup tuh, gak ada. Dia pasti terus berjuang untuk beramal salih. Halaman 85 bagian atas. Barang siapa yang bundir dengan sebatang besi, maka besi yang di tangannya tersebut akan menusuk perutnya pada hari kiamat terus berulang kali selamanya. Dia kekal lagi dikekalkan di dalamnya selamanya. Barang siapa yang bundir dengan racun, maka racun tersebut akan dia teguk sebagai azab selamanya di neraka jahanam, dan dia dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Nih, kata ulama, orang kalau bundir dia akan diazab di neraka sesuai dengan bagaimana cara dia bundir.
Kalau bundirnya tadi memotong nadinya, begitu terus sampai kiamat. Kalau dia bundir dengan sebatang tombak yang ditombakkan ke jantungnya, begitu sampai kiamat. Kalau dia bundir dengan racun, maka dengan racun itu dia terus nanti meminumnya bukan sampai hari kiamat, mohon maaf sekali lagi, selama-lamanya. Karena udah mati kan dia. Maka dia akan disiksa selama-lamanya, disiksa selama-lamanya, disiksa selama-lamanya. Kata Nabi SAW, kalimatnya ini hadirin dengarkan baik-baik. Fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam. Biasanya kan khalidina fiha, bisa gitu kan? Tapi ini kalimatnya coba, khalidan mukhalladan fiha abada. Tahu jemaah? Bukan khalidina fiha abada, tapi coba diulangi, khalidan mukhalladan fiha abada. Bukan khalidina fiha abada loh jemaah. Khalidan, kamu kekal, mukhalladan, dikekalkan, fiha, di dalam neraka, abadan, selamanya. Itu kalimat stressing point yang amat sangat. Quran aja biasanya kalimatnya khalidina fiha abada, biasanya kan kayak gitu. Tapi ini khalidan mukhalladan fiha abada, kekal, dikekalkan di dalam neraka selamanya. Allah, kayak apa jemaah? Hati-hati sekali. Cinta ditolak, baygon bertindak. Baygon tidak di endorse ya teman-teman TikTok ini tentunya, tapi maksudnya jangan terlalu sempit-sempit amat lah. Amat aja nggak sempit-sempit, jangan sempit-sempit sekali hadirin. Sedikit terluka langsung pilihannya saya mau bundir aja. Nah ini juga nih, kesehatan mental itu yang kita nggak bisa kan membatasi orang mau komentar apa tentang hidup kita, betul? Nah, sehatnya mental tuh lagi-lagi yang jaga kita, dan orang-orang terdekat kita harus juga saling jaga. Suami, istri, saling jaga mental satu sama lain. Anak-anak, siapa yang jaga mentalnya anak-anak kita kalau bukan kita sebagai bapak ibunya? Jaga tuh kesehatan mentalnya. Sekarang ini kan lagi marak ya hadirin, modelan mental health, kesehatan mental. Salah satunya itu yang membuat orang gak gampang bunuh diri, dia emang mentalnya mental kuat. Mental itu kan bisa dilatih, sama kayak mohon izin ya hadirin, fisik kita tuh kan kalau mau berotot ya dilatih. Makanya gak sungkan saya bilang squat jam mental, push up mental, tuh mentalnya di push up tuh jemaah. Mentalnya tuh di squat jamin, mentalnya suruh lari bolak-balik alun-alun 8 kali. Mentalnya, maksudnya bukan berarti ini mentalnya mental lari deh, lari gitu. Bukan, tapi maksudnya mentalnya itu terbiasa, harus terbiasa dengan kalau ada misalkan komen nggak baik, cibiran, komentar-komentar negatif, cacian, makian kepada kita. Namanya apalagi sekarang hidup di zaman dunia sosial media, 3 detik setelah jamaah upload foto itu bisa ada yang bully tuh. Jamaah upload foto anak, iya anaknya kasihan banget kok kecil, namanya juga bayi, masa lahir langsung jenggotan? Gimana sih kadang? Maksudnya tuh gini loh jemaah, mental latih supaya kuat, tahan banting, tahan komentar, siap dengar yang pedes-pedes. Jangan terbiasa dilena. Sebagaimana fisik kuat karena latihan, mental kuat karena latihan. Mental latihan jemaah, mentalnya. Nabi itu sering ya bilang ke para sahabat itu gini, wahai sahabat-sahabatku, nih pesan Nabi ini powerful sekali nih jemaah. Kalau satu kaum menghendaki kehancuran bagimu, tidak akan pernah terjadi itu semua kecuali illa ma kataballahu lakum, kecuali apa yang sudah Allah takdirkan untukmu. Ini kan nguatin mentalnya sahabat. Oh iya, mau kalian semua wahai orang Quraisy mencelakakan saya, kalau belum takdirnya mah nggak akan sampai. Jadi mentalnya sahabat tuh dikompak sama Nabi,
dikuatkan lagi. Waktu perang Uhud, perang Uhud, iya, perang Uhud 1000 berangkat, 300 barisannya Abdullah bin Ubay bin Salul nih, ketuanya munafik, balik arah. Mentalnya hampir-hampir drop, tapi Nabi menguatkan lagi mentalnya. Berapa kali perang Badar 313 lawan ribuan, menang. Perang Uhud 700 lawan ribuan juga. Hadirin, secara kacamata dunia, kalkulator itu kalau sudah kalah jumlah, biasanya kita mentalnya udah ngedrop duluan, kalah jumlah. Tapi mukmin itu memang mentalnya mental juara, jemaah. Jangan sampai mudah-mudahan nih jemaah, tapi sekali lagi jemaah, memang tidak semua, sekali lagi, tapi ayo kita latihlah bareng-bareng. Ini soalan mental nih, kadang-kadang yang bisa membuat saya pengen bundir, membuat orang jadi pengen bundir. Ada anak SD putus cinta, lompat dari jembatan, ingat ya? Ada kan itu infonya, putus cinta, anak SD. Papa lagi ngapain? Main kelereng. Bunda lagi apa? Main Barbie. Pacaran ayah bunda. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Masih SD. Huwa min ahlin nar. Dalam hadis tentang seorang laki-laki yang merasakan sakit, terluka, lalu dia meminta agar kematiannya disegerakan, kemudian dia pun bundir. Ini juga jemaah, sakit parah. Ya Allah, mudah-mudahan jamaah semua sehat, kita semua sehat, terhindar dari sakit. Kalaupun mati, mudah-mudahan matinya kita males, cepet, jangan nyusahin orang. Kalau sekarang matinya les gitu ya, Masya Allah, tuh enak sekali tuh. Ini nih jamaah nih, sakit. Jadi ada sahabat Nabi tuh, waktu itu pernah nih, ini kejadian nih, ada seorang laki-laki pada zaman Nabi sakit, terluka parah sakitnya. Terus dia minta, aduh cepet aja deh kematian, saya udah gak tahan sakitnya begini. Akhirnya dia mengambil tombak, menombak jantungnya, dan dia mati bundir. Apa kata Nabi tentang orang tersebut? Komentar Rasulullah, huwa min ahlin nar, dia termasuk penghuni neraka. Jemaah yang punya ibu, dirasa mohon maaf mungkin ibunya udah hopeless dengan kesehatannya, semangatin jemaah. Bismillah, mak nggak apa-apa mak, kan mama insya Allah banyak amal solihnya. Mama bisa sholat sambil, nggak bisa sholat sambil berdiri, sambil duduk mak. Mama belum bisa sholat duduk sambil berbaring, nggak apa-apa mak, Allah tahu banget mak. Tapi mama sedih, mama nggak bisa sholat sambil berdiri. Udah mak, Allah tahu mak. Bismillah, sambil duduk nggak apa-apa, sambil baring nggak apa-apa. Sholatnya sah nggak? Sholat aja mak, sah mak insya Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran kan gitu ya, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berdiri kalau nggak duduk, kalau nggak berbaring. Semangatin jemaah. Ini kadang-kadang, karena dulu saya pengalaman 5 bulan di Bina Rohani, di salah satu rumah sakit di Wonosobo, karena dulu kami pernah 5 bulan. Waktu itu tiap hari kami ketemu. Ada yang pasien tuh semangat gitu jemaah, punya gairah untuk sehat gitu. Ada pasien emang pripun pak, gini-gini, segini wae lah Ustaz, kayak udah nggak ada gairah hidup. Nah, tugas kita nyemangatin jemaah. Jangan sampai nanti nggak ada gairah hidup, dia nyabut yang misalkan ada alat bantu nafas. Wah kayaknya udah nggak ada gairah hidup, tak cabut aja lah. Dicabut alat bantu nafas sama dia kan bisa. Padahal sebenarnya dia ada peluang untuk menambah amal ibadah. Jadi gini hadirin ya, kalau kita dikasih hidup itu sebenarnya dikasih kesempatan mempertinggi derajat kita di surganya Allah. Jadi hidup tuh jangan dianggap beban. Sakit mumpung sadar, oh ya Allah uangnya masih banyak, udah yuk sedekahin. Sakit kok tanahnya masih banyak, ya udah ini diingetin ya, mudah-mudahan tanahnya jadi tanah yang berkah, diwakafkan dalam kebaikan. Diingatkan hadirin, jangan sampai bundir.
La'nul mu'min kaqatli. Seseorang kalau melaknat orang beriman seperti membunuhnya. Man qazafa mu'minan bi kufrin fahuwa kaqatilih. Barang siapa yang menuduh orang beriman dengan perbuatan kufur, maka seperti ia membunuhnya. Wa man qatala nafsahu bi syai' azzabahu Allahu bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang bundir dengan sesuatu, maka azab Allah kepadanya pada hari kiamat, dan sampai selama-lamanya adalah tentang bagaimana cara dia bundir, itulah azabnya. Itu bundir. Semoga Allah karunia kita semuanya sehat mentalnya, mulia dunia akhiratnya, terhindar dari pikiran-pikiran mau bundir. Wal'iyazubillah amin ya rabbal alamin. Sebelum nanti kita lanjut ke dosa besar 26, hakim yang jahat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan hadirin. Fadhal. Ibu silakan. Boleh mikrofonnya dihantar ke belakang. Sama siapa lagi hadirin? Ibu yang sebelah sana boleh di. Sama siapa lagi jemaah? Biar mic-nya diantar lagi sebelah sana. Mbak silakan. Yang di tengah angkat tangan lagi hadirin, boleh biar ditaruh ke belakang. Silakan hadirin. Ibu mikrofonnya. Mikrofonnya boleh didekatkan hadirin. Boleh ibu dulu biar iya. Ini dulu aja ibu biar ya nggak apa-apa. Habis ini bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, bagaimana apa itu yang bom bunuh diri itu termasuk dosa besar apa enggak? Semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membunuh diri bukan dari Islam dan bukan ajaran Islam, termasuk dosa besar. Gak bisa hadirin. Dengan alasan bagaimanapun tetap bukan dari Islam. Menyebar ketakutan, mengancam, menakut-nakuti, menyebarluaskan kekhawatiran kepada khalayak publik, itu bukan ajaran Islam. Islam nggak pernah ngajarin yang hal kayak gitu. Jihad, isyariman au mut syahidan. Hidupnya mulia atau wafatnya wafat mati syahid. Begitu Bu. Barakallahu fikum. Silakan hadirin. Belum bisa juga? Assalamualaikum. Saya Ustadz mau izin bertanya. Baik hadirin, habis ini. Itu belum bisa juga Ibu. Dinyalain dulu bawahnya. Silakan hadirin langsung. Saya? Ya, nggak apa-apa nanti habis ini. Silakan hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini dulu hadirin. Nanti ya. Iya, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz senantiasa dirahmati Allah. Amin ya rabbal Dan alamin. juga para jamaah ibu-ibu yang hadir di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Boleh Sebelumnya dimatikan ini sebentar ibunda. Yang sebelah sana boleh dimatikan dulu hadirin. Biar nggak nging. Sudah? Biar nggak nging, boleh dimatikan dulu mic yang. Sudah? Sudah? Silakan hadirin. ya terima kasih. Sebenarnya ini sedikit keluar dari tema ya. Tapi mumpung ada kesempatan jadi saya memanfaatkannya. Jadi ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kemarin ini kan saya diberikan amanah dari ibu-ibu pengajian di kampung saya untuk menyimpan tabungan, dan setelah dibagikan tabungan itu saya mendapatkan jasa lah atau apa itu 2% atau 5% seperti itu, dan apakah itu termasuk riba atau seperti apa. Kemudian yang kedua, ini sering sekali terjadi dalam keseharian hidup saya apabila saya berada di toilet kemudian berkumandang suara adzan. Nah, secara otomatis karena biasanya kita juga sering menirukan lantunan adzan tersebut, kemudian dalam hati itu secara otomatis memanggil asma Allah. Dan apakah itu, ya tentunya dalam toilet itu memang tidak diperkenankan untuk mengagungkan asma Allah. Tapi setelah ketika saya sadar saya berada di toilet, saya otomatis juga istighfar, astagfirullah, kok saya di toilet mengagungkan nama Allah gitu. Jadi gimana itu Ustaz? Nah, itu saja, demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Semoga Allah memuliakan hadirin sekeluarga dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah, amin ya rabbal alamin. Tentang menyebut asma Allah dalam toilet sebaiknya memang dihindari. Udah kesebut astagfirullahaladzim.
Ya kalau sudah terlanjur nggak apa-apa jemaah, tapi nanti besok sebaiknya di tempat-tempat selain itu. Begitu ya hadirin. Jadi udah terlanjur nggak apa-apa, tapi nanti besok jadikan pelajaran untuk diagungkan di tempat selain toilet tersebut. Terus terkait tentang dana titipan yang ada biaya adminnya, itu diperkenankan atau tidak? Jawabannya boleh biaya admin. Yang dimasukkan ribanya itu gimana? Riba itu ketika meminjamkan kepada seseorang dan mewajibkan dia untuk mengembalikan lebih daripada jumlahnya. Kullu qardin, tiap piutang, jarra manfaatin, diambil manfaat dari piutang tersebut, fahuwa riba, maka itulah riba. Kalau kita menjadi orang nabung, dari tabungan itu terus kemudian ada biaya admin yang dipotong per bulan, misalkan per orang 10.000, maka diperbolehkan. Termasuk biaya administrasi di perbankan diperbolehkan. Biaya transfer 6.500 diperbolehkan. Dan itu yang diperbolehkan. Begitu hadirin. Jadi dibolehkan terkait hal tersebut. Tapi kalau kitanya setelah mengumpulkan uang menjadi fasilitator, Bu mau pinjam berapa? Ya 1 juta, nanti harus balikin ya. Iya balikinnya sama atau lebih? Ya pokoknya lebihin walaupun seikhlasnya. Nah seikhlasnya itu riba, karena dia tetap mewajibkan melebihkan walaupun seikhlasnya. Terus gimana? Ya 1 juta balikin 1 juta, nggak riba begitu. Lalu saya untungnya dari mana? Uang saya kan dipinjam, belum lagi nanti begini begitu segala macam. Nah emang dalam Islam utang piutang itu asasnya tolong menolong, bukan menyembelih di atas kesusahan saudaranya. Gitu hadirin. Nah kalau uang saya nanti hilang gimana? Ya jangan pinjemin, simple kok aja mah. Apakah saya berdosa ketika ada orang mau berhutang saya tidak meminjamkan? Tidak berdosa, nggak apa-apa. Kalau ada orang mau berhutang kita bilang mohon maaf ya saya nggak apa-apa. Begitu hadirin. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Tadi yang sebelah sana silakan bertanya hadirin. Sama ada lagi yang mau bertanya? Ini boleh dihantar ke tengah biar sambil bertanya jalan. Ini mic-nya juga jalan ke belakang. Silakan hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bi'awaluhu wa akhiruhu, la hawla wa la quwata illa billah. Ini mau bertanya banyak Ustadz, mohon izin. Ini pertanyaannya jamaah. Bu, satu saja ya Ibu. Satu, oh enggak. Mungkin keluar dari tema atau masuk dalam tema gini. Yang pertama tentang suami istri, bohong tentang masakan istri itu apakah dosa? Terus yang kedua itu kalau suami tidak sholat, tadi katanya kan kalau tidak sholat subuh itu ciri orang munafik gitu ya Ustadz. Nah kalau seorang istri mengingatkan suami untuk sholat subuh tapi suaminya itu marah, nah padahal itu kan ridho suami itu ada pada ridho maksudnya maksudnya apa, Allah itu ridho kalau suaminya ridho ke istri gitu. Nah terus yang selanjutnya pompong ada Ustadz, pompong kesini. mohon maaf. Terus yang terakhir, masa idah itu seperti apa, dan kalau memang tidak keluar rumah itu apakah tidak membebani yang ditinggal, maksudnya istrinya enggak sedih berlebihan. Semoga Allah memuliakan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan Ibu, keluarga besar dan seluruh kaum muslimin, semua keluarganya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berbohong tentang masakan istri. Gimana Pak masakan Mama? Enak enggak? Enak. Padahal asin gitu. Ini apakah diperbolehkan? Yang bohong jenis ini dibolehkan. Masuk dalam hadis yang tadi bahwa Nabi memberikan keleluasaan, kelapangan bagi kiasan. Sama papa ganteng sekali, hitam manis, hilang manisnya tinggal hitamnya. Itu gitu-gitu. Yang model-modelan seperti itu boleh ya Ibu? Itu diperbolehkan. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua terkait tentang, saking banyaknya lupa deh saya. Oh iya, bangunin suami sholat subuh tapi suaminya malah marah. Bukankah ridhonya Allah ada pada juga ridho suami? Nah jawabannya, ridho Allah ada pada suami yang senantiasa taat menjalankan perintah Allah.
tidak berlaku pada seorang baik itu istri ataupun suami yang melanggar larangan-larangan Allah. Nanti kalau misalkan kan suami saya nggak ridho kalau saya membangunkan sholat subuhnya, yaudah berarti saya nggak usah bangunin sholat subuh. Nanti pikiran itu bisa diadaptasi sama anak-anak kita. Ustadz, saya pacaran diridhoi Allah. Kenapa mas? Kenapa mbak pacaran diridhoi Allah? Karena orang tua saya ridho. Kan kata Nabi, ridho Allah fi ridhol walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah ada pada ridhonya orang tua, murka Allah ada pada murkanya orang tua. Orang tua saya meridhoi saya pacaran, berarti pacaran saya diridhoi Allah. Ini keblinger jemaah, kurang obat. Jadi yang modelan seperti itu bukan demikian, asalkan begini ya ibu, mohon izin hadirin semuanya, ridhonya Allah ada pada ridho suami benar selama dalam ketaatan kepada Allah. Maka kalau seorang suami menyuruh taat kepada Allah, disitulah letak kita wajib mentaatinya. Tapi kalau suami memerintahkan untuk bermaksiat pada Allah, tidak wajib ditaati dan tidak durhaka, sekalipun suami mengatakan Anda istri durhaka, atau sekalipun orang tua mengatakan Anda anak durhaka. Tidak berlaku kalimat durhaka itu, karena yang diperintahkan orang tua atau pasangan itu adalah sesuatu yang melanggar syariat Allah. Begitu tadi. Nomor 3. Masa idah itu seperti apa? Masa idah itu adalah masa di mana Allah memberikan penangguhan atasnya, tidak boleh untuk menikah sampai dinyatakan bersih rahimnya daripada adakah janin yang ada di rahim tersebut. Masa idah terbagi 4. Masa idah yang cerai hidup salah satu kuru, 3 kali haid, suci, haid, suci, haid, suci, baru boleh nikah. Masa idahnya yang cerai mati 4 bulan 10 hari. Masa cerai yang monopause 3 bulan, salasa ashhur. Masa idah yang cerai lagi hamil hatta hamlahun, yadhna hamlahun, sampai dia meletakkan kehamilannya atau sampai melahirkan. Jadi masa idah begitu. Apakah seorang istri yang dalam masa idah nggak boleh keluar selama 3 bulan? Jawabannya boleh. Bahkan misalkan dalam 1 pekan langsung keluar, asalkan syaratnya terbebas dari fitnah, memang ada uzur syar'i, urgensi, misalkan mencari nafkah atau mencari ilmu, itu diperbolehkan. Begitu hadirin. Barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir 1, silakan. Yang tadi ibu silakan. Dipencet agak lama sampai warna hijau hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Tadi telah kami dengarkan mengenai janji. Saya dulu pernah, pas ayah saya sakit, pernah punya janji bahwa Nduk, katanya kamu mau ngajak saya haji, terus saya yang semaur itu besok ya kalau sudah sembuh, tapi Allah nakdirkan lain bahwa ayah saya pulang sebelum janji itu terlaksana. Itu termasuk janji? Semoga Allah memuliakan ibu, saudara besar ibu, dan ayahanda ibu yang sudah berpulang, dan ayahanda semua ataupun ibunda yang jamaah sudah berpulang. Allah lapangkan kuburnya, dijadikan riyad min riyadil jannah. Allah ampuni segala dosa, dan kelak insya Allah kita berkumpul kembali di syurga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Apakah termasuk janji? Kalau kalimatnya seperti ibu tadi, Dok, kamu katanya mau gini, Dok, kamu katanya janji mau berangkatin bapak haji. Nggih Pak, jatuh janji. Tapi kalau Dok, kamu katanya nggak pakai janji, mau berangkatin bapak haji. Nggih Pak, nanti nek bapak sehat kita haji bareng nggih. Ini baru niatan. Tergantung ada lafaz janji atau tidaknya di sana. Tapi kalaulah janji, misalkan, kan kalau belum berarti itu niat. Baru niat ya jemaah. Dan niat baik Allah tahu pahalanya. Tapi kalaupun udah tertulis terucap janji, maka ditepati. Sekarang pertanyaannya kan orang tua sudah wafat. Gimana cara menepati janjinya? Badal haji. Badalkan haji. Ada yang 30 juta, ada yang di atas itu, ada yang 25 juta. Kalau badal umroh murah, sekitar
3,5 juta atau bahkan lebih daripada itu, atau mungkin kurang daripada itu. Tapi kalau badal haji segituan ibunda. Gimana caranya? Badalkan haji. Ibu sudah haji, maka ibu nanti haji lagi yang kedua. Kalau ibu punya kesempatan, haji yang kedua untuk bapak. Kalau misalkan gini ya, kalau misalkan hajiannya sudah 2 kali, yang kedua buat bapak. Ataupun kalau ibu haji pertama sudah, maka badalkan haji saja, titipkan kepada orang. Itu cara kita membayar, menunaikan janjinya kita. Begitu. Dan terakhir, izin jamaah memberitahu, ini untuk siapapun, tak terkecuali untuk kami pribadi. Kalau orang tua kita belum haji, sekali lagi ya, orang tua kita belum haji, lalu beliau wafat dalam keadaan belum haji, tapi memiliki harta yang hartanya mampu untuk membayar badal haji bagi beliau berdua yang sudah wafat, jual hartanya, badalkan hajinya. Ayah kita, ibu kita, banyak misalkan rumahnya, tanahnya, sawahnya gitu. Tapi qadarullah, emang mungkin ilmu waktu itu belum sampai pada beliau, atau mungkin ada salah satu uzur syar'i gitu, misalkan beliau wafat, belum haji, padahal hartanya banyak. Maka nanti sebelum dibagi waris, badalin haji. Kasih dana dari hartanya beliau ya. Entah dengan cara dijual rumahnya, entah dengan cara dijual tanahnya, entah dengan cara dijual peninggalannya untuk berangkat haji. Tas-tasnya mungkin punya tas-tas yang mewah untuk berangkat haji. Itu kalau orang tua kita mampu tapi belum haji. Kalau orang tua kita nggak mampu gimana Nggak apa-apa, nggak ada kewajiban. Begitu hadirin ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa min kulli dikin makhraja wa min kulli usrin yusra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafaru ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam keluarga di rumah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.